Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita mau ngomongin satu fenomena ya. Karena di hari Senin kemarin gitu, kalian pasti ngerasain adanya kejutan dari market, terutama di market gold, di mana candlenya itu di spike ke bawah kayak begini, kayak gitu. Dan di grup itu banyak perbincangan. Setiap broker yang kita pakai itu bisa menghasilkan fenomena berbeda-beda. Ada yang sampai 44.3 doang gitu lah. Kayak broker gue yang gue pakai, kemudian ada yang sampai 26, ada bahkan sampai 15 kayak gitu. Dan otomatis kalau menurut gue ini jadi shock terapi di Senin pagi gitu. Karena baru market Asia tiba-tiba dikasih bom tiba-tiba. Dan menurut gue buat kalian-kalian yang trading dengan akun kecil, otomatis spike seperti ini memberikan margin call gitu. Dan ada juga salah satu member juga di Telegram yang cerita ya akunnya blown out. Gua memang lihat udah wanti-wanti gitu ya, bahaya nih gitu. Apalagi di saat kemarin dia udah panik, terus dia malah nambah yang lumayan gede posisinya gitu. Dan dengan kejadian kayak gini, otomatis kena margin call gitu, sayang banget. Dan memang ini jadi challenge ya. Terlepas dari akun kalian gede, itu kalau kita overload dengan kejadian fenomena seperti ini yang memang di luar kontrol kita, ya ini jadi malapetaka. Apalagi dengan account yang balance-nya kecil kayak gitu. Karena banyak banget teman-teman yang mereka mau mencoba mulai trading, tapi modalnya terbatas. Memang ini kesempatan untuk setiap orang itu bisa nambah income-nya mereka. Tapi balik lagi, dengan equity yang kecil, berarti kan kita membutuhkan leverage yang besar. Ya di broker yang kalian tahu siapa itu kan memang menyediakan fitur leverage 1:1 unlimited. Di samping itu, gue sih kurang setuju dengan tipikal pendekatan leverage 1:1 unlimited ya. Apalagi kalau modalnya kecil. Apalagi kalau mereka klaim bahwa mereka itu market maker. Jadi ya sangat possible banget kalau misalnya candle dan pergerakan harganya tuh diatur sesuai dengan kemauan mereka. Nah kalau kayak gitu gimana caranya dengan kalian-kalian yang punya akun kecil, modalnya masih terbatas, tapi mau trading, gimana caranya bisa minimalisasikan margin call? Karena gue pernah coba trading dengan akun $100. Ini $100 kan relatif kecil ya sebenarnya ya. Itu pun juga empot-empotan kayak gitu. Bener-bener kayak harus sangat dijaga banget gitu. Ketika miss dikit ya ribet lah gitu. Apalagi berasa banget tuh dengan akun yang kecil, berarti kan otomatis resiko juga harus sangat dikecilin. Ketika resiko dikecilin, berarti reward kita juga akan proportionally jadi kecil gitu. Kadang-kadang kita suka gatel, ngerasa bahwa ini kapan kayanya nih gue kalau misalnya rewardnya kayak gini ya kan. Akhirnya mulai kita mencoba untuk naikin resiko malah jadi margin call. Nah di sini gue bagi satu tips gimana caranya kita bisa memanfaatkan modal yang kecil ini untuk bisa trading dengan lebih nyaman, dengan reward yang lebih nyaman juga. Nah gue baru dikenalin sama Mas Sigit ya, seorang trader juga. Jadi kalau buat teman-teman yang udah familiar dengan Profirm, ya ini adalah bentuk funded account gitu ya untuk para trader-trader yang malas trading pakai accountnya sendiri, tapi pengen trading dengan equity yang lebih besar kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak di-invest lah kayak gitu ya. Tapi kalau gue sendiri memang jujur belum pernah pakai Profirm, makanya ketika ditawarin, gue rasanya kayaknya boleh deh, gue pengen coba deh gimana caranya bisa manage akun dengan lebih besar. Dan santai juga, gak perlu terlalu terburu-buru juga. Jadi tanpa panjang lebar gue mau jelasin langsung lebih lanjut ke kalian tentang programnya. Dan jangan lupa untuk nonton sampai habis, karena di akhir video ini gue nyediain giveaway buat kalian semua. Oke guys, jadi kita langsung aja ngeliat ke websitenya ya. Ini adalah Funded Next. Jadi ini tagline mereka, Our Find Your Profit gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang beda? Gue scroll ke bawah sini ya. Bahwa ini mereka udah di 165 countries covered ya. Kemudian udah di feature di berapa banyak nih. Menurut gue ini brand-brand yang gede banget ya. Kemudian juga 5 hours average payout time. Kemudian total payout juga udah $51 juta, gede banget gitu. Dan udah 51.000 funded traders yang bergabung dalam platformnya mereka kayak gitu. Nah, apa sih yang bikin beda dari platform lainnya gitu ya? Di sini mereka nunjukin bahwa 15% profit sharing from challenge phase. Di mana rata-rata kalau platform lain itu dalam challenge phase mereka tuh nggak ada namanya profit sharing. Jadi benar-benar kita trading aja untuk membuktikan kualifikasi kita. Setelah kita lolos dari kualifikasi phase-nya, baru kita bisa dapetin profit sharing gitu kan ya. Nah kemudian yang juga menarik adalah no time limit on challenge phase. Jadi buat kalian yang nggak suka trading itu diburu-buru, ini menjadi
platform yang asik banget. Karena kalian tetap bisa trading dengan santai, nggak harus diburu-buru waktu. Kalian bisa trading dengan cari momentum sesuai dengan preferensi kalian kayak gitu. Karena kalau misalnya diburu-buru gitu kan rasanya nggak enak ya, kayak kita harus memaksakan mencari momentum, padahal momentum yang nggak selalu datang gitu. Apalagi kalau tipenya yang swing. Nah, di sini juga yang menarik adalah balance based drawdown gitu, di mana mungkin platform lain ada yang menggunakan equity based drawdown. Bedanya apa? Kalau ngomongin equity, ini kan berarti adalah gabungan dari total balance kita dan juga saat floating posisi yang ada kayak gitu. Jadi ketika ngomongin equity based drawdown, artinya ketika kita jadi floating loss, ini akan tercompound gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang balance based drawdown, jadi floating position kita tuh nggak di-consider sebagai bagian perhitungan dari drawdown kayak gitu. Jadi ya preferensi masing-masing, tapi kalau menurut gue ini lebih enak sih kalau balance based drawdown ya. Kemudian di sini raw spread and lowest commission gitu. Di sini dibilang bahwa ya commissionnya $3 per lot gitu. Ya, oke lah gitu. Turun lagi di sini highlight traders nih oke lah ya, standar. Nah, di sini mereka punya beberapa tipe challenge gitu. Seperti tadi kita udah ngomongin bahwa salah satunya adalah gimana kalian punya time limit ya kan, no time limit. Dan ini ada di stellar gitu. Dan di sini ada tipenya, ada 3. Yang satu yang evaluasi, ini adalah yang nunjukin ya kalian bisa nunjukin ya kan kualifikasi kalian sebagai trader untuk dalam 2 fase tapi di sini. Tapi kalau misalnya kalian pengen buru cepat-cepat, kalian bisa pilih tipe yang express ini, karena di sini ngomongin tentang ambitious profit target aja kan, with no time limit juga kayak gitu. Tapi kalau di sini ada di 5 days ya, kalau yang evaluation ini. Jadi yang standar, tipe standar gitulah. Kalau ini yang stellar, ini yang simpler. Jadi nggak ngomong evaluation atau express, kalian pengen yang tipe masih baru mulai gitu ya, kalian bisa pilih yang challenge stellar gitu, karena di sini kalian cuma perlu ngejar specific profit target ya, kemudian no time limit, ini yang kembali lagi ditekankan no time limit, jadi bisa santai aja gitu kan. Goalsnya ketika kalian udah achieve ya kan, baru nanti kalian akan lanjut ke tahap fundednya kayak gitu. Di sini inisialnya 80% profit share, tapi lama-lama bisa di scale ke 90% kayak gitu. Nah di sini lower profit target, dengan no time limit, but minimal trading requirement gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian baru pengen coba gitu ya, dengan dana yang terbatas, menurut gua ini kesempatan buat coba gitu ya, dengan equity, trading dengan equity yang lebih besar gitu. Oke, di sini ada tipenya. Kalau tadi kan ada kita ngomong challenge-nya ada stellar, ada evaluation, dan juga express kayak gitu. Gua bahas, nanti kan bisa cek-cek sendiri gitu ya. Gua pengen bahas yang stellar aja sebenarnya. Di sini kalian juga bisa milih mau tipenya swap account atau swap free ya. Kemudian tipenya yang 1 kali kualifikasi, artinya target lebih tinggi, atau enggak 2 step gitu. Nah, kita pilih yang 2 step gitu ya kalau mau lebih santai gitu. Di sini ada beberapa account size, ada yang 6.000, 15.000, 25.000, 50.000, 100.000, 200.000. Of course, semakin besar semakin berpengaruh terhadap harga lah ya. Tapi juga menurut gue ini berpengaruh terhadap mental kita gitu. Kadang-kadang kalau kita ngelihat funded account yang terlalu besar, artinya kan otomatis kita perlu ngejar profit yang gede juga gitu kan. Semakin besar equity-nya, semakin besar profit yang kita kejar. Artinya semakin besar lot size yang akan kita buka juga. Jadi kalau misalnya kalian belum terbiasa untuk megang account dengan equity yang besar, menurut gue bisa start dari 6.000 aja kayak gitu. Karena ya 6.000 di sini dibilang target profitnya adalah 8%, kemudian fase 2-nya profit targetnya 5% kayak gitu. Dan kalian udah bisa dapetin 15% profit share dari challenge phase ini gitu. Jadi kalau 15% dari 6.000 ya mungkin sekitar ini di sini bilang 117 gitu ya. Jadi di sini juga kalian bisa ngukur-ngukur gitu mana yang sebenarnya cocok dengan kalian. Di sini dibilang juga maksimum daily loss tuh 5%. Jadi kalau 6.000 dikali 5% berarti sekitar $300 per hari itu maksimum. Jadi ya kalau bisa jangan sampai maksimum dong ya kan. Makanya gimana cara kita nanti ngatur risk per trade kita supaya kita tetap bisa trade dengan nyaman, nggak terburu-buru juga karena no time limit, jadi santai aja gitu. Dan di sini dibilang maksimum overall loss-nya itu 10% gitu. Jadi 6.000 ya maksimumnya 600 gitu. Jadi kalau misalnya kalian maksimumin 2 hari gitu ya, dalam daily loss-nya mentok 5%, kemudian besoknya kalian mentok lagi, udah kalian kelar gitu. Tapi ya itulah bagian kita menjaga, karena ya ini menurut gua Perform itu kan memang dia memastikan ya bahwa ya funded traders ini disiplin, nggak ugal-ugalan kayak gitu. Ya kalau misalnya kalian bandingin dengan 100.000 gitu ya, memang kalau kalian dapetin 100.000 bagi 15 ya gede lah gitu ya.
profit sharing ya. Tapi of course kalian ngeliat 100.000 ya kan, profit target 8%, berarti kan 8.000. Kemudian maksimum daily loss 5%, 100.000 5.000. Apakah kalian sanggup gitu ngelihat $5.000 hilang gitu aja? Walaupun memang itu bukan duit kalian, tapi kan ini kita lagi ngebangun credibility ya terhadap si platformnya kayak gitu. Jadi ya ini bagian dari kita mesti belajar membangun sense of belonging, bahwa walaupun ini bukan account kita, tapi kalau memang kita qualified terhadap di fase kualifikasi ini, ya kita akan dipercayakan untuk megang itu. Dan of course balance equity yang akan kita pegang itu kan menjadi sumber pendapatan kita, nanti akan ada dalam bentuk profit sharing itu. Oke? Semuanya ini no time limit, tapi memang dari sisi kalian wajib trading itu minimal 5 hari. Jadi bukan kayak kalian scalping dalam 1 hari kelar profit udah kelar, nggak bisa gitu. Jadi tetap dia minta trading 5 days minimum kayak gitu ya. Jadi kayak santai. Commissionnya $3 per lot gitu kan ya, menurut gua quite oke. Profit split ini up to 90%. Trading leverage-nya 1:100. Jadi kalian nggak perlu pusingin lagi gitu masalah tentang leverage, karena modalnya udah digedein gitu, udah disediakan. Oke? Kalian boleh trading saat news, kemudian boleh carry over saat weekend, ya kan? Boleh pakai EA, boleh pakai copy trade bebas gitu. Kemudian reset discount, kalau misalnya mau reset, kalian bisa ada diskon 10%, jadi kalian tinggal bayar 90%-nya aja gitu. Nah ini refundable fee, jadi ketika kalian udah menyelesaikan challenge yang lolos ke tahap funded gitu ya, fee subscription kalian ini akan dikembalikan gitu. Nih kalian bisa lihat berarti kalau yang $6.000, ini kita bayar $59 gitu ya untuk registration fee-nya kayak gitu. $60 untuk 6.000 ya kali 100 main lah ya. Kalau buat kalian yang emang sering trading modal dengan equity di bawah $100, menurut gua ini kayaknya lebih worth it sih, lebih santai. Buat mencoba sebenarnya pun dengan risk rate yang lebih kecil juga should be fine gitu. Kalau misalnya kalian pengen coba gitu ya, buka pakai 0,01, memang kan jadi rasanya kecil banget, tapi paling nggak kalian dapat sense of adrenalinnya gitu kalau memang pertama kali lagi mau belajar trading. Dan ya kalau misalnya memang kalian memang udah punya uang misalnya 600.000 gitu kan, atau berarti kan 900.000 ya kalau dikali 15.000 sekarang lah ya, ya menurut gue ini worth it lah, bisa buat coba gitu untuk belajar dengan santai gitu, karena no time limit juga gitu. Nanti kalau misalnya kalian suka ya tinggal start challenge-nya aja gitu. Oke? Di sini ada sedikit perbandingan antara funded text dengan FTMO, dan ini funded trader ya, rata-rata sama. Tapi di sini kalau misalnya lihat ini funded trader FTMO ini nggak bisa reset ya kan, one step challenge nggak bisa, ada free competition nggak bisa ini. Tapi di sini dia equity based kalau yang the funded trader kayak gitu. Ini bisa kalian cobain aja, bandingin. Ini mereka lowest package price nih di sini. Jurisdiction di kalau funded text ini di OAE, kalau yang lain di Czech Republic dan USA kayak gitu sih. Ini jadi gua udah coba buka satu challenge account ya dengan namanya Stellar ya. Oke, Stellar yang 2 fase nih. Plan type Stellar 2 step challenge 50.000, tapi gua akan dengan pakai swap. Oke. Di sini apa sih mesti kita lakukan? Nah, di sini sama ya. Berarti kita punya trading objektif untuk melewati fase kualifikasi ini. Di mana satu disebut di sini daily loss limitnya maksimum loss itu 2.500 gitu. Jadi di sini ya jangan sampai daily loss kalian itu mentok 2.500. Makanya ngatur risk per trade-nya ya kan. Di sini dibilang juga overall loss limitnya itu 5.000. Jadi kalau misalnya kita bandingin ini 50.000, ini 5.000, berarti kan 10% ya kan. Di sini juga bilang minimum trading days-nya itu 5 hari gitu. Dan profit target untuk fase yang pertama itu 4.000, artinya 8%. Ya udah, tinggal kita ikutin aja gitu. Dan di sini kita juga kelihatan ada banyak dashboardnya kelihatan gitu ya. Di sini juga dilihat nih 2 days permitted loss will reset in. Jadi daily loss-nya ada kelihatan resetnya. Kalau misalnya kalian udah mau mentok gitu ya daily limit loss, ya kalian stop trading dulu. Ini bagian sama kayak kita ngejaga psikologi trading kita ya. Ketika emang udah kita loss, udah kita nggak nemu, daripada dipaksain kemudian kita revenge, ya mendingan kita stop dulu gitu. Di sini juga dilengkapin guys dengan economic calendar. Kalian bisa pilih gitu ya mana aja kalender kalau misalnya kalian males gitu untuk ngelihat fitur lihat data ekonomi itu di mana gitu ya. Ya nggak apa-apa, kalian tinggal buka aja di sini. Di sini juga ada, oke. Nanti banyak keluar data-datanya. Dia juga ngambil dari source-nya forexfactory.com kayak gitu. Ini bisa dilihat di sini. Cari aja GMT yang kalian mau. Misalnya sekarang kita lagi di Jakarta, ya kan.
Nah, ini kelihatan semua nih, ada news apa aja, kayak gitu. Kalau gue lebih suka cari yang high dan medium aja lah ya. Oke, untuk kalian yang udah nonton sampai saat ini, gue mau mengapresiat atau support kalian selama ini juga. Jadi gue akan memberikan giveaway sebanyak 3 kali account Stellar yang satu step itu dengan size $6.000 gitu ya. Jadi caranya kalian bisa cek di bagian video description gitu. Validasinya sekitar mungkin 2 minggu dari sekarang ya. Gue akan announce siapa yang berhak untuk mendapatkan giveaway tersebut. Kemudian buat kalian juga yang pengen coba, kalian bisa menggunakan kode referral di sini. Ada diskon 5% buat kalian. Dan juga mereka lagi banyak promo-promo. Contohnya ada Fiesta, ada Black Friday Sale. Ini juga kalian bisa cek juga detailnya di sini. Ada diskon 22%, diskon 11% untuk akun yang berbeda-beda. Jadi ini bisa menjadi kesempatan buat kalian untuk mencoba dengan promo-promo diskon dengan modal berarti yang lebih kecil lagi untuk bisa belajar trading menggunakan platform ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan silakan tulis komen di bawah. Dan jangan lupa ikutan giveaway-nya. Share juga video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!